Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Aurika Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejak sepekan terakhir, suhu panas melanda hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Tercatat suhu mencapai 37 derajat Celcius. Warga desa Benuang Kabupaten Pali memprotes pemasangan pipa gas milik perusahaan tambang. Protes ini karena pipa yang melintasi desa tersebut tidak ditanam di dalam tanah. Terkait adanya isu zat berbahaya yang terkandung di buah anggur Saint Muscat atau anggur hijau, sejumlah pedagang buah mengaku khawatir. Kita ke informasi pertama. Sejak sepekan terakhir suhu panas melanda hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Tercatat suhu mencapai 37 derajat Celcius. Ini karena gerak semu matahari dan minimnya pertumbuhan awan di Sumsel. Sehingga paparan sinar matahari dirasakan maksimal. Sudah sepekan terakhir kota Palembang dilanda cuaca panas dengan suhu udara mencapai 36 hingga 30 derajat Celcius. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut kondisi panas tersebut masuk dalam kategori ekstrim karena melebihi batas maksimum 35 derajat Celcius. Kondisi ini terjadi akibat gerak semu matahari sedang berada di belahan bumi selatan atau BBS. Diikuti minimnya tutupan awan di Sumatera Selatan sehingga menyebabkan sinar ultraviolet yang berasal dari matahari tidak terhalang dan diterima maksimal di permukaan bumi. Berdasarkan prediksi, Sumatera Selatan saat ini memasuki musim penghujan. Namun, angin monsun sebagai pemicu hujan melemah karena siklon tropis di bagian utara Indonesia. Akibatnya, Sumatera Selatan mengalami dry spell atau hari kering berurutan tanpa hujan. Kondisi cuaca salah satunya adalah suhu yang terasa terik menyengat. Berikutnya penyebabnya adalah bahwa saat ini matahari sedang berada di belahan bumi selatan dan Sumatera Selatan sendiri adalah berada secara lintang koordinatnya berada di belahan bumi selatan. Tentunya ini juga akan berakibat kondisi sinar ultraviolet atau energi yang bersumber dari matahari itu akan maksimum diterima oleh permukaan bumi khususnya yang ada di Sumatera Selatan. Selain suhu udara ekstrim, cuaca panas yang terjadi di Sumatera Selatan juga memicu sebaran titik panas meningkat dan menjadi penyebab kebakaran lahan di beberapa daerah seperti Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir. BMKG memprediksi suhu udara ekstrim ini akan berangsur menurun sampai November mendatang, bersamaan dengan wilayah Sumatera Selatan yang sepenuhnya berada di musim penghujan. Ardian Saputra melaporkan dari Palembang. Seekor ular sanca sepanjang 2 meter ditangkap warga saat merayap di atap rumah warga di kawasan Seberang Ulu 2, Palembang. Diduga ular tersebut berasal dari rawa-rawa yang berada di belakang rumah warga. Perempuan ini berteriak dan panik saat seekor ular ditangkap dari atap rumahnya di kawasan Jalan Beringin Jaya, Seberang Ulu 2, Palembang. Upaya penangkapan ular tidak mudah karena ular melilit batang kayu atap rumah sehingga ular jenis sanca ini sulit untuk dievakuasi. Sebelumnya, 2 hari lalu, keberadaan ular ini sempat dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran dan sempat dilakukan pencarian. Namun, ular tak kunjung ditemukan. Ular akhirnya berhasil ditangkap warga saat terlihat bergelantungan di atap rumah. Ini nah ada tuh kan metu bu untuk di situ tadi nah aku mekek ke tetangga sebelah ini jaku pak ada ulo pak jaku di situ pak jaku metu lah pak tadi langsung targetnya sama laki aku tadi ngembeknya ulo itu. Memang saya itu lado nih ya ningok nari terkejar oleh pemadam kebakaran nggak dapet kan hilang. Nah ini metu lagi mungkin panas dari sen itu mungkin. Ular itu lalu dimasukkan warga ke dalam karung. Ular kini diamankan sementara di rumah salah satu warga sambil menunggu kedatangan petugas BKSDA Palembang. Dedy Irwansah melaporkan dari Kota Palembang.
Sementara warga desa Benuang Kabupaten Pali memprotes pemasangan pipa gas milik perusahaan tambang. Protes ini karena pipa yang melintasi desa tersebut tidak ditanam di dalam tanah sehingga mengganggu aktivitas warga. Warga juga khawatir keberadaan pipa gas dapat mengancam keselamatan mereka. Warga di Desa Benuang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, memprotes pemasangan pipa gas yang melintas di desa mereka. Bukan tanpa alasan, pipa milik perusahaan tambang ini dibiarkan berada di atas, tanpa ditanam di bawah permukaan tanah. Pemasangan pipa yang persis di depan rumah warga ini juga mengganggu aktivitas warga untuk masuk keluar rumah. Warga meminta pada pihak perusahaan untuk meninjau kembali letak pemasangan pipa gas di tanah milik mereka. Selain itu, keberadaan pipa gas dapat mengancam keselamatan jiwa masyarakat sekitar jika terjadi kebocoran. Yang terganggu untuk lalang masuk aku ke rumah kan. Nah, apa baiknya istilah permisi dulu yang di depan rumah, pekarang rumah kan, untuk pelalang masuk itu nganggu, buktinya deh. Nah, apa ditanam, langsung dipasang, ditimbun lagi, diratekai kan. Kami masyarakat tidak menyetop atau apa, tapi untuk sementara sebelum ada penyelesaiannya atau ditanam, dipasang, dirapikan, jangan bekerja dulu di lingkungan warga desa Kampai. 2 bulan ini, tapi kalau yang di wilayah di depan rumah baru minggu tadi. Kita melihat ini sudah tepat tak pemasangan ini, Bu? Belum lah, olehnya ganggu aktivitas warga. Tidak ditanam ya? Selain ganggu, apa yang kita takut ya? Takut kalau dia minyak, takut kalau meledak. Terkait banyaknya keluhan warga Desa Benuang tentang pemasangan pipa gas ini, pihak perusahaan diminta segera merespon dan memberikan solusi. Terkait dengan pemasangan pipa yang di sana dan juga debu dan juga drainase yang ada, termasuk air yang di situ. Yang saat ini dikeluhkan, harapan besar kita dari pihak terkait untuk segera memberikan tanggapan dan memberikan solusi sehingga masyarakat merasa nyaman, aman, dan terlindungi. Yang berikutnya, kami juga berharap penuh kerjasama yang baik dari pihak terkait dengan masyarakat. Warga Desa Benuang sejauh ini mendukung penuh proyek pemasangan pipa gas yang melintas di desa mereka. Meski demikian, mereka berharap pihak perusahaan tetap mengutamakan keselamatan jiwa dari masyarakat setempat. Terkait keluhan warga Desa Benuang ini, pihak perusahaan belum bisa dimintai keterangan. Dedi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Pali. Sidang gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru digelar di Pengadilan Negeri Palembang. Penggugat meminta uang sisa pembayaran proyek pembangunan villa milik Herman Deru sebesar 4,7 miliar rupiah dari total sebesar 11 miliar rupiah segera dibayar. Pengadilan Negeri Palembang kembali menggelar sidang gugatan perdata terhadap mantan Gubernur Sumatera Selatan periode 2018-2023 Herman Deru pada Rabu siang lalu. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh Arifia Hamdani, seorang warga kota Palembang. Dalam gugatannya, penggugat meminta Herman Deru untuk meluntasi sisa pembayaran proyek sebesar 4,7 miliar rupiah dari total sebesar 11 miliar rupiah. Kasus ini bermula saat pihak penggugat diminta mengerjakan proyek pembangunan villa dan fasilitas milik Herman Deru di kawasan Gendus Palembang pada 2018 silam. Namun setelah proyek tersebut rampung di tahun 2021 lalu, pihak tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran proyek. Gugatan perdata ini diajukan setelah pihak tergugat tidak memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Agenda kita hari ini ialah membaca gugatan. Hari ini kita masuk dalam pokok perkara kita hari ini. Tentang masalah apa nih, Mbak? Ini tentang kita menggugat perbuatan melawan hukum di sini. Apa itu, Mbak? Perbuatan melawan hukum kita di mana dalam misalnya kita menagih sisa pembayaran. Usai sidang,
Pihak kuasa hukum tergugat tidak bersedia berkomentar terhadap awak media yang berusaha untuk mengkonfirmasi. Kak, sedikit Kak, tanggapan Kak. Sidang dengan agenda pembacaan gugatan ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Edward Sarjana Hukum. Usai dilakukan pembacaan gugatan sidang, nantinya sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu pekan depan dengan agenda jawaban dari pihak tergugat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.